Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Pembahasan kita pada video kali ini adalah terkait pedoman penilaian, langkah-langkah penyusunan soal, dan pedoman penskoran. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Kita mulai dari prinsip-prinsip penilaian. Jadi ada istilah valid, yaitu artinya terukur, edukatif, yang artinya mendidik, dapat memotivasi. Yang ketiga adalah objektif, yaitu nilai sesungguhnya. Yang keempat terkait transparan, yang artinya terbuka untuk siapa saja. Yang kelima, berkesinambungan atau terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran. Yang keenam, menyeluruh informasi, yang artinya dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh informasi tersebut. Dan yang ketujuh adalah bermakna. Kata bermakna di sini artinya mudah dipahami, bermanfaat, mempunyai arti, dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, jenis penilaian kelas. Jadi, jenis penilaian berdasarkan kompetensi yang diukur. Jadi, terdapat ujian ulangan ya, maksud saya. Ulangan harian di mana penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian satu atau lebih kompetensi. Itu untuk ulangan harian ya, tujuan dari ulangan harian. Selanjutnya, jumlah ulangan harian dalam satu semester diserahkan kepada guru. Jadi, guru yang mengatur ya atau menyeting berapa banyak ulangan harian dalam satu semester. Kemudian ada lagi ulangan umum, di mana penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi dalam 1 tahun yang dilaksanakan di akhir semester 2. Jadi biasanya juga istilahnya ujian akhir semester ya. Selanjutnya ada proporsi atau keseimbangan kompetensi yang diujikan dalam ulangan umum diserahkan juga kepada guru. Jadi hak prerogatif dari guru. Selanjutnya untuk jenis penilaian berdasarkan sasarannya. Ada istilahnya penilaian individual dan penilaian kelompok. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya terkait teknik penilaian. Jadi dalam teknik penilaian di sini ada tes dan non-tes. Untuk tes tertulis ya, di sini tes terbagi lagi menjadi 2, yaitu tes tertulis dan non-tulis. Untuk tulis biasanya lebih objektif dan dalam bentuk esai. Kemudian tes non-tulis itu berdasarkan pengamatan atau lisan, bisa juga skala sikap dan eksperimen. Nah, untuk penilaian non-tes biasanya dalam bentuk portofolio ya atau performance atau kinerja, dalam bentuk project atau produk. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, jadi ada istilah ya, ada beberapa istilah yang biasanya mungkin orang salah kaprah. Jadi saya akan memperlihatkan segelintir istilah-istilah ya, supaya tidak salah kaprah. Jadi untuk menilai itu tidak sama dengan mengetes. Kemudian ulangan itu tidak sama dengan mengerjakan tes objektif. Untuk nilai itu tidak sama dengan skor. Dinilai tidak sama dengan diberi angka. Soal itu, istilah soal tidak sama dengan alat untuk mendapatkan nilai. Kemudian penilaian portofolio itu tidak sama dengan kumpulan nilai tugas atau prestasi. Yang ketujuh ada tes formatif, itu tidak sama dengan ulangan harian. Untuk tes sumatif itu tidak sama dengan ulangan semester. Nah, yang benar itu adalah terkait evaluasi, itu adalah penilaian terhadap program secara menyeluruh. Yang kedua, nilai. Terkait nilai adalah hal yang baik atau buruk atau kurang.
Kemudian penilaian atau assessment itu merupakan suatu proses mendapatkan informasi tentang prestasi anak dalam pencapaian kompetensi dasar atau KD, itu bisa dinilai dari baik atau kurang. Yang keempat adalah menilai, ya. Di sini artinya memberi predikat baik atau kurang pada siswa di dalam suatu pencapaian kompetensi, ya, atau memberikan nilai. Yang kelima adalah menguji, itu menguji untuk mengetes, ya, dan ujian itu adalah tes. Kemudian yang keenam adalah soal. Soal di sini adalah alat atau instrumen penilaian dengan teknik tes. Selanjutnya ada lagi terkait penilaian portofolio. Yang dimaksud penilaian portofolio adalah penilaian dengan cara melihat proses pencapaian kompetensi dasar mulai dari coba-coba sampai dengan mencapai kompetensi dasar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, ya. Ini kompetensi dasar khusus yang berupa karya. Yang kedelapan adalah penilaian formatif, artinya penilaian di akhir proses belajar mengajar untuk mengetahui berhasil tidaknya proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk yang kesembilan, penilaian sumatif, yang artinya penilaian di akhir program untuk mengetahui prestasi anak dalam pencapaian kompetensi dasar. Dan yang ke-10, pengukuran terkait proses mendapatkan angka berdasarkan patokan tertentu. Kita lanjut dalam langkah-langkah penyusunan soal sebagai berikut. Yang pertama, perlunya menyusun kisi-kisi soal. Yang kedua, memahami kaidah penyusunan soal. Yang ketiga, menyiapkan materi atau bahan untuk menyusun soal. Yang keempat, di sini setelah kita menyusun kisi-kisi, ya, sudah mengetahui kaidah penyusunannya, materinya sudah fix. Nah, kemudian untuk step berikutnya sudah bisa menyusun soal, yang kemudian menelaah dan memperbaiki soal yang sudah kita rancang, kemudian digunakan sebagai alat ukur. Jadi kita harus memastikan bahwa soal yang kita rancang itu benar-benar sebagai alat ukur, ya, yang ideal. Kemudian dianalisis untuk mengetahui mutu soal, ya, dan seperti itulah kaidah-kaidahnya. Selanjutnya untuk kaidah penulisan soal. Nah, untuk kaidah penulisan soal secara umum, ya, ada pun yang bisa kalian lihat, ya. Seperti petunjuk pengerjaan dan rumusan soal harus jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian rumusan soal harus sesuai dengan indikator. Selanjutnya, butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian, rumusan soal tidak boleh mengandung petunjuk atau clue kepada kunci jawaban. Kemudian, materi soal harus sesuai dengan jenjang atau jenis pendidikan atau tingkatan kelas, ya. Dan yang terakhir, rumusan soal harus mempertimbangkan tingkat kesulitan soal. Selanjutnya, kaidah penulisan soal pilihan ganda, yaitu pilihlah atau pilihan jawaban harus homogen dan logis. Hanya ada satu jawaban yang paling benar, ya. Pokok soal harus dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Pokok soal juga memberi petunjuk ke kunci jawaban. Selanjutnya, kaidah penulisan soal terkait sudah, ya, pilihan ganda juga sudah. Dan selanjutnya kita lanjut pada kaidah penulisan soal isian, di mana jawaban yang akan diisi oleh siswa pada titik-titik adalah jawaban yang pendek. Kemudian titik-titik tidak selalu ditempatkan pada akhir kalimat. Kita lanjut pada kaidah penulisan soal jawaban singkat, di mana jawaban yang dituntut oleh sebuah butir soal harus singkat dan pasti. Kemudian dapat berupa kata frase, angka, simbol, tahun atau nama, tempat, ya, nama tokoh, lambang atau kalimat yang sudah pasti. Kemudian rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari buku. Kemudian yang kelima adalah kaidah penulisan soal bentuk uraian.
Yang pertama adalah batasan pertanyaan dengan jawaban yang diharapkan harus jelas. Rumusan kalimat butir soal harus menggunakan kata tanya. Atau perintah yang menuntut jawaban uraian. Jadi ini adalah kaidah-kaidah penulisan soal isian, jawaban singkat, dan uraian. Jadi bisa dipahami ya perbedaan dari soal isian, soal jawaban singkat, dan uraian. Kita lanjut pada contoh tes tertulis. Untuk pilihan ganda, misalnya soal dari bidang studi matematika. Untuk kompetensi dasar, kemampuan menentukan operasi bilangan bulat. Indikatornya menentukan hasil operasi bilangan bulat dan misalnya contoh pilihan ganda sebagai berikut. Jadi terdapat satu jawaban yang paling benar untuk dijawab atau dipilih ya. Selanjutnya untuk contoh soal isian, misalnya kompetensi dasar kemampuan memahami hak dan kewajiban warga negara. Untuk indikatornya menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Kemudian contoh isian. Nah, ayah Andi membayar pajak motornya merupakan contoh dari titik-titik. Nah, bisa dipahami ya untuk terkait contoh tes tertulis. Selanjutnya untuk contoh tes tertulis terkait bentuk soal uraian. Nah, kita bisa lihat contohnya, jelaskan hak-hak yang didapatkan oleh warga negara. Nah, intinya jangan menggunakan kata tanya seperti kapan, di mana, dan siapa untuk contoh soal bentuk uraian, sebab kata tanya di atas untuk soal jawaban singkat. Untuk penskoran, ini ada bentuk tabel ya. Tabel di sini saya ilustrasikan untuk bentuk soal pilihan ganda, isian jawaban singkat atau uraian. Nah, misalkan ini penskorannya ya, ini contoh penskorannya ya. Dan untuk penskoran ini diserahkan kepada ketetapan guru. Nah, ini saya misalkan saja contohnya. Untuk pilihan ganda, setiap jawaban yang benar diberi skor 1 dan bila salah diberi skor 0. Untuk isian atau jawaban singkat, setiap jawaban yang benar diberi skor 2 dan bila salah diberi skor 0. Untuk bentuk uraian, ya, setiap soal diberi skor minimal 3. Nah, untuk perhitungan nilai teori ranah kognitif ya, untuk nilai tes tertulis, misalnya Aris memperoleh skor seperti yang tertera pada kolom. Perolehan skor seperti di bawah ini, nah bisa dilihat. Jadi biasanya ya kita ujian pada bangku sekolah itu ada soal pilihan ganda, ada juga soal isian dan ada juga soal uraian. Nah di sini misalkan terdapat bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 35 soal. Untuk soal pilihan ganda Aris memperoleh skor maksimal 35 ya. Nah, skor per soal itu adalah 1 ya. Jadi ketika Aris menjawab benar semua untuk soal pilihan ganda, pasti skor maksimalnya 35. Namun Aris menjawab soal yang benar itu adalah 30. Sehingga skor perolehan Aris untuk soal pilihan ganda adalah 30 ya. Nah, untuk bentuk soal isian, jumlah soalnya ada 10. Nah, skor per soal ya untuk isian itu 2 skornya. Ketika benar skornya 2. Nah, skor maksimal itu 20 ketika Aris menjawab benar seluruh soal isian ya, karena ada 10 soal dan skor per soal adalah 2. Jadi skor maksimal ketika Aris benar semua itu 20. Nah, ternyata Aris memperoleh skor atau jawaban yang benar adalah 9 soal. Sehingga skor perolehan Aris pada bentuk soal isian itu 18. Itu diperoleh dari 9 dikali 2 ya. Dari soal yang benar tadi. Ada 9 dan
skor perolehan untuk setiap jawaban yang benar itu adalah 2 ya. Jadi skor Aris pada soal isian adalah 18. Nah, selanjutnya untuk bentuk soal uraian, di sini jumlah soalnya ada 5 ya. Jadi skor per soal itu ketika benar ya, per soalnya itu 3 poinnya. Nah, jadi sehingga skor maksimal untuk soal uraian itu adalah 15 ya. Nah, Aris menjawab soal uraian itu dan soal yang benar hanya ada 2 ya. Sehingga skor perolehan Aris pada soal uraian adalah 6 ya. Seperti itu, dari 2 jawaban yang benar dikali dengan skor per soal ya. Jadi 2 kali 3 perolehannya 6. Oke, jadi untuk skor maksimal dari keseluruhan itu adalah 70 dan Aris mendapatkan skor perolehan itu 54. Nah, seperti itu. Sehingga untuk nilai dari Aris itu adalah jumlah skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Sehingga Aris mendapatkan 77,14 dan dibulatkan menjadi 77. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini adalah format perhitungan nilai sikap atau perilaku ya, bisa dilihat. Mungkin ya, ini adalah contoh ilustrasi dari perhitungan nilai sikap ya. Kemudian, nah, ada istilah remedial dan pengayaan. Apa perbedaannya? Untuk remedial ya, pada umumnya apabila nilai rata-rata kelas dari suatu mata pelajaran kurang dari 6 ya, maka pelajaran tersebut perlu diulang untuk seluruh peserta didik dan seluruh kompetensi. Namun apabila nilai rata berkisar antara 60 sampai dengan 7,99, maka pelajaran diulang untuk peserta didik tertentu dan untuk kompetensi yang belum dikuasai. Nah, pengayaan pada umumnya jika nilai rata kelas dari suatu mata pelajaran mencapai lebih dari 80 atau 8, maka peserta didik diberikan pengayaan materi. Namun bentuk tindak lanjut lain yang perlu dilakukan oleh pendidik untuk menindaklanjuti hasil penilaian kelas adalah tindakan memperbaiki proses, metode, dan alat pembelajaran bila gagal dalam pencapaian taraf seraf itu kurang dari 60%. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian mendapatkan informasi terbaru di video ini, silahkan klik tombol like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.